Meng Wanzhou membangun perusahaan dari nol, melambung ke puncak daftar orang terkaya. Istrinya Shen Xian naik bersama kesuksesannya, dinobatkan sebagai nyonya terkaya. Pria akan berubah setelah kaya. Namun, Tuan Meng tak hanya tak berubah, bahkan sangat mencintai Shen Xian. Dia bahkan meminta master lembah obat untuk menyembuhkan kondisi mentalnya. Kabarnya Dewa Pengobatan menjadikannya murid terakhir. Menurutku, menikahlah dengan orang seperti Meng Wanzhou. Bukan seperti saudara tirinya yang menikahi pria berumur pendek. Shen Xian. Hahaha. Kenapa? Pembunuhan? Cepat kabur. Pembunuhan. Lari. Mengapa? Aku juga ingin tahu alasannya. 20 tahun lalu, kita menikah bersamaan. Kau yang bodoh menikahi anak sopir Meng Wanzhou. Aku menikahi CEO miliuner Ji Yaoyang. Seharusnya aku hidup mewah, kau hidup sengsara. Tapi siapa sangka? Ji Yaoyang meninggal muda, aku jadi janda muda. Perusahaan direbut, keluarga Ji bangkrut, bahkan melibatkan keluarga Shen. Tak lama kemudian, Ji Kun mengusirku dari rumah. Aku kehilangan segalanya. Sementara kau menikahi anak pelayan dan menjadi nyonya terkaya. Mengapa? Mengapa orang bodoh sepertimu lebih bahagia dariku? Kau pantas mati. Hahaha. Shen Xian sudah mati. Semua lihat kemuliaan publikku. Tak ada yang lihat derita di balik hidupku. Jika terlahir kembali, aku tak akan dijerat cinta. Aku hidup hanya untuk diriku. Aku Ada Tuan Perejo Tuari, satu dengan keluarga Ji. Tuan Pereji? Sayang, maksudmu keluarga bangsawan tinggi itu ahli waris termuda keluarga Ji? Iya, Aku terlahir kembali ke 20 tahun lalu. Aduh, mana mungkin keluarga Shen bisa mencapai kalangan tinggi seperti itu? berjodohan sejak lahir. Ibuku dan Nyonya Ji sahabat dekat. Perjodohan Ji ini seharusnya jadi milikku. Lalu yang satu lagi. Sopir Meng tewas demi menyelamatkanku. Aku berjanji merawat keluarganya, menikahkan putri sebagai balas budi. Ah, sayang. Bukan aku yang pilih kasih. Lihat Shen, mentalnya bermasalah. Jika aku bertekan ke keluarga Ji, pasti akan menjadikannya bahan tertawaan. Bagaimana kalau begini? Kenapa tidak nikahkan dia dengan keluarga Meng? Keluarga Meng mungkin sederhana, tapi mereka sudah kenal sejak kecil. Mereka akan memperlakukan Shen dengan baik. Menurutmu, benar tidak? Kata-kata manis. Ular berbisa ini ingin mencuri perjodohanku untuk putrinya sendiri. Tidak mau menikah. Aku tak mau menikah. Kau. Dasar bodoh. Penjak. Bawa orang gila ini ke rumah sakit jiwa. Siapa berani? Chen Wan, kenapa kau perhitungan dengan anak-anak? Ayah, ibu. Aku mau menikah dengan Meng Wanzhou. Apa? Shen Yanran di hidup ini rela menikah dengan Meng Wanzhou. Yan, keluarga Meng miskin turun-temurun. Pikirkan cuma punya rumah kosong. Kau akan sengsara jika masuk keluarga itu. Ibu, orang hebat berasal dari keluarga sederhana. Aku yakin Wanzhou akan sukses suatu hari nanti. Tak pada Cianto Pismiat. Tapi aku sudah memutuskan hanya dia yang mau kunikahi. Ini konyol. Apakah kau sudah gila? Perjodohan ini harusnya untuk kakakku. Kita harus utamakan kepentingan diri.
Mana mungkin ibu mencelakaimu? Sudah diputuskan. Yan, kau itu bijaksana. Ayah beri mas kawin 1 juta dan kerahkan semua sumber daya Shen untuk dukung karier Meng Wanzhou. Terima kasih, Ayah. Ansis dan sini, jalan-jalan dengan ayah. Iya, aku paling suka jalan-jalan. Bodoh. Kau ini sudah pikun. Keluarga Ji tawarkan mas kawin 30 juta. Keluarga Meng cuma punya 3.000. Kau bosan hidup nyaman lalu mau hidup susah. Ibu, ku dengar kabar Tuan Muda Ji lumpuh, dia sudah tak berguna. Apa ibu mau aku menikah lalu jadi janda? Lumpuh? Mustahil. Siapa yang bilang? Ibu. Peramal mengatakan, takdir Wanzhou menunjukkan tanda kekayaan kerajaan. Lagi pula kedepannya akan jadi orang terkaya di ibu kota. Jika aku menikah dengannya, aku akan jadi nyonya terkaya. Ibu jadi mertua orang terkaya. Bagaimana kau udah percaya ucapan peramal? Percayalah. Rupanya dia juga terlahir kembali di kehidupan sebelumnya. Tanpa bantuanku, mana mungkin Wanzhou bisa sukses? Mari kita lihat. Caramu memainkan kartu buruk dan menang. Aku takut. Adakah yang bisa menyelamatkanku? Tolong aku. Jangan takut, An. Aku akan bawa kamu pergi dari sini. An, bangun. Bangun sekarang. Aku bawa makanan untukmu. Ini permen lollipop kesukaanmu. Janji saja padaku. Nikahi aku, dan kau akan dapat permen. Seumur hidup. 10 tahun lalu, saat aku bangun di rumah sakit dan lihat Meng Wanzhou di sampingku, kukira dia yang menyelamatkanku. Setelah bantu dia bangkit, dia tunjukkan sifat aslinya. Shen Xian, dasar bodoh. Penyelamatmu sebenarnya adalah Ji Yaoyang, bukan aku. Hahaha. Kau cuma anjing yang kubesarkan untuk hancurkan keluarga Shen. Kalau bukan karena ayahmu, ayahku masih hidup. Aku akan hancurkan keluargamu sampai jadi debu. Kenapa dengan si bodoh ini? Dia terlihat berbeda. Permen. An suka permen. Makasih, Wanzhou. Bodoh. Jika bisa dapat Nona Yanran, mana mungkin kupedulikan kau. Kau paham ucapanku? An benci kamu. Kau takkan nikahi aku. Adik mau menikahimu. Apa katamu? Tuan mau nikahkan Yanran denganku? Nyonya juga setuju? Benarkah ini? Tentu benar. Akulah yang akan menikahimu. Ayahku sudah bilang dia mau beri 1 juta yuan. Luar biasa, Yanran. Aku selalu bermimpi menikahimu. Lalu kenapa kau baik ke si bodoh itu? Hanya kasihan pada penyandang disabilitas. Mana mungkin aku meninggalkan kecantikan sepertimu untuk pedulikan wanita bodoh ini. Baiklah, buktikan sekarang. Yanran, mari kita uji air panas untuk melukai tenggorokannya. Sempurna. Lepaskan aku. Bodoh dan konyol. Bagaimanapun dia disiksa, dia tak bisa mengadu ke ayah. Lepaskan. Sirami dia. Kau sampai tak tahu terima kasih. Aku akan habisi kau. Dengan apa kau tusuk aku? Tidak ada. An tidak bersalah. Wanzhou, bukankah kau bilang benci adik? Kau bilang dia galak dan ingin mencabik-cabiknya untuk jadi makanan bayi. Brengsek. Yanran, aku tak pernah bilang itu. Dia idiot, jangan percaya. Hebat kau. Memutarbalikkan fakta. Apa itu? An tidak tahu apa-apa. Wanita murahan, aku sudah lama bersabar. Kenapa kau tidak mati bersama ibumu yang mati? Ibu,
Bangunlah, Ibu. Jangan tinggalkan aku sendiri. Ibu, jika ibumu tak membunuh ibuku, asahsi atesu. Kenapa jika ibumu istri pertama tetap kalah oleh ibuku? Dasar murahan, kau akan selalu di bawahku. Kau belum tahu kan? Jiao yang lumpuh. Bukan hanya impoten, umurnya juga pendek. Kau nikahi dia dan jadilah janda. Jangan hina ibuku. Jangan hina Kaji. Kenapa jika dia lumpuh? Itu bukan urusanmu. Aku akan nikahi Kaji. Aku harus nikah lebih baik darimu. Nona Shen baru bilang dia akan menikahiku. Wang, Nona Shen baru bilang dia mau menikah denganku. Tuan Ji, Anda tak salah dengar. Saya bisa jamin, itu yang Nona Shen katakan. Kau adalah Ji Yaoyang, ya? Kau sungguh tampan. Adik tak pandai menilai. Lebih pilih lumpur daripada mutiara. An berbeda. An menyukaimu. An mau menikah denganmu, Ji Yaoyang. Di kehidupan kedua ini akan kuubah takdir burukmu. Tapi kakiku... Kakimu yang jenjang. An suka kaki jenjang. Pikiran kekanak-kanakan. Berdiri sekarang, lihat keadaanmu yang menyedihkan. Tadi masih nempel padaku, sekarang kau mendekati orang lain. Aku sudah tahu, ternyata kau sengaja mencari perhatianku. Benar kan? Makhluk jelek. Coba lihat cermin, ngaca dulu sana. Dari wajah, status atau karakter, kamu jauh darinya. Aku... Xian, aku mencintaimu selama 10 tahun. Kukira kau mencintai Meng Wanzhou. Sekarang ku sadari itu kesalahan besar. Mulai sekarang aku akan lindungi kamu. Setuju? Iya. An menyukai kakak Ji. Kita adalah pasangan yang paling cocok. Wahahaha. Lucu sekali. Seorang CEO naksir orang bodoh. Jika tersebar, apakah tak merasa malu? Bodoh cocok dengan Cacat, pasangan Cacat yang serasi. Sungguh jodoh yang tepat. Pukulan pertama ini untuk An. Kau memanfaatkan kesempatan untuk menipu perasaan An. Pukulan bagus. Berani kau... Pukulan kedua, dia majikan, kau pelayan. Kau tak menghargai dan melawan atasan. Aku... Pukulan ketiga, kau berbicara seenaknya dan arogan. Tak pandai menilai. Ji, ini belum berakhir. Ji Yaoyang, berani kau berlagak? Sejak kapan keluarga Shen izinkan kau berlagak hebat di sini? Kenapa? Aku pukul dia, kau juga mau dipukuli. Coba saja kalau berani. Aku nona kedua keluarga Shen. Putri kesayangan Tuan Besar Shen. Aduh. Aku nona kedua keluarga Shen. Putri kesayangan Tuan Besar Shen. Kau. Hahaha. Aku tak punya banyak hobi. Aku suka membantu orang lain. Beraninya kau pukul aku? Ayahku saja tak pernah memukulku. Kau akan membayarnya. Aku akan minta ayah menghancurkanmu. Yanran, tunggu aku. Bagus. Pukulan sempurna. An menyukai kakak Ji. Kau yang terbaik. Wang, siapkan hadiah mewah. Aku akan nikahi An dengan megah. Baik. Perintah Tuan Muda Ji. Mas kawin ditambah jadi 100 juta. 10 sertifikat tanah, 100 mobil mewah, 10 set perhiasan emas, 10.000 liang emas. Astaga, tawaran Tuan Muda Ji sungguh luar biasa mewah. Just menikahi nona pertama atau kedua? Jelas nona kedua. Kau belum dengar. Tuan selingkuh dengan Chen Wan. Istrinya Ye Qingyu bunuh diri. Nona pertama menjadi gila setelah ibu tiri datang saat berusia 5 tahun. Aduh, siapa yang mau menikahi orang bodoh? Gawat, Pak. Keluarga Ji pilih nona kedua Shen Yanran. Bagaimana dengan cucuku Shen Xian? Kabarnya dia dijodohkan dengan anak sopir Meng Wanzhou.
20 tahun lalu, aku putuskan hubungan dengan anakku. Untuk halangi Qing Yu menikahi Shen Heng, aku telah supaya Qing itu telah sampai tak tahu terima kasih. Sekarang, anakku meninggal dengan tak jelas. Kali ini, aku akan lindungi anaknya mati-matian. Hingga buat kontrak penerus sekarang. Serahkan ke Meng Wanzhou sebagai hadiah pernikahan. Aku mau umumkan di jamuan Jinma bahwa Meng Wanzhou adalah penerus grup Jinma yang berikutnya. Halo Nona Shen. Halo Nyonya Ji. Halo. Wah. Lihat, Yanran. Ini semua hadiah dari Yaoyang. Bagaimana mungkin? Di kehidupan lalu, Ji Yaoyang tak pernah mengeluarkan banyak uang untukku. Kenapa semua hal baik jadi milik si bodoh ini? Ini milik An. Ji, apa gunanya punya uang? Dia akan mati tanpa ahli waris dan mati muda. Setidaknya Wanzhou sehat dengan masa depan cerah. Apa yang lucu? Aku hanya bahagia untukmu. Suamimu punya kaki yang kuat. Tidak seperti Yaoyang dan aku, hanya ada uang yang tak ada habisnya. Berani-beraninya kau menyindirku? Kamu baik-baik saja. Aku ingin bawa semua ini. Wang, dengar itu? Lakukan perintah Nyonya. Ya. Dengar semua. Mulai hari ini Shen istriku. Siapa yang tidak hormat padanya berarti tidak hormat padaku dan keluarga Ji. Astaga. Tuan Muda Ji menikahi nona pertama. Dari segi penampilan, dia memang lebih cantik dari adiknya. Iya. Shen Xian, kau curi perhatian hari ini. Aib sesungguhnya menantimu. Mustahil. Sama sekali mustahil. Wanzhou. Mas kawin ini dari ayahku. Ada 1 juta di dalamnya. Gunakan dengan baik. Besok aku tak mau kalah dari si bodoh itu. Jangan khawatir, Yanran. Kali ini akan kubuat dengan sangat megah. Untung aku sudah siapkan. Kali ini aku pasti tak akan malu. Yanran, Wanzhoumu sudah datang. maaf aku terlambat. Ban sepedaku kempes. Hei, lihat. Lihat apa yang kubawa untukmu. Kamu suka? Ada apa? Ini segar dan tidak berbau. Katanya ibuku ini membawa keberuntungan untuk pernikahan. Bukannya sudah kuberi 1 juta untuk persiapan pernikahan? Kenapa semuanya murahan? Sangat norak. Maaf Yanran, ayahku punya utang judi. Uangnya dipakai untuk melunasinya. Apa? Kau pakai mas kawinku untuk bayar utang ayahmu? Siapa yang menyetujui ini? Nona kedua merendahkan dirinya sendiri. Masa depannya akan suram. Dia tak akan hidup mewah. Jangan marah Yanran, kita sebentar lagi jadi keluarga. Jangan begitu beda-bedakan. Kita menikah dulu. Aku bersumpah padamu, akan kubalas 10 kali lipat nanti. 100 kali lipat. Meng Wanzhou bisa jadi orang terkaya di dunia. Aku akan menghitung uang sampai tangan pegal. Uang receh ini. Baik, tapi jangan terulang. Ayo kita pergi. Selamat nona kedua menemukan jodoh. Bagi permen pernikahan. Iya. Untuk apa permen? Mau daging saja. Dasar orang miskin, enyah. Pecundang yang jadi menantu matri lokal. Untuk apa berlagak? Ulangi perkataanmu. Selamat Pak Ji. Wang. Tuan Ji mengumumkan dia beruntung bisa menikahi cintanya. Dunia merayakan. Bagi kebahagiaan. Wah. Ku bayar dulu. Yaoyang.
Kita sudah cukup lihat lelucon. Ayo pergi. Pergi. Ini menjengkelkan. Aku tak terima ini. Dengar Shen Xian, aku tak akan kalah darimu. Jangan marah, sayang. Malam ini aku masak daging untukmu. Sudah cukup. Ya ampun, layakkah tempat-tempat ini ditinggali? Ini rumah orang terkaya ibu kota masa depan. Benar-benar hidup menderita. Bau apa ini? Yanran, sudah kusikat seluruh tempat ini 3 kali. Semua di sini masih baru. Tidak ada bau. Memang kita sedang tak punya uang, tapi percayalah aku akan bekerja keras untuk memberimu kehidupan baik. Tak ada hasil tanpa usaha. Rezekiku masih belum datang. Baiklah, aku percaya padamu. Sayang. Shen Yanran, jangan panggil aku begitu. Seperti kau lihat, aku lumpuh. Aku tak bisa memuaskanmu dalam hal ini. Tapi karena kau menikah dengan keluarga Ji, maka jagalah sikapmu. Jika kau bertingkah tak senonoh, jangan salahkan aku nanti. Di kehidupan lalu setelah menikah, aku jadi janda hidup. Tak ada kebahagiaan sama sekali. Tapi kali ini berbeda. Kebahagiaan saat ini nyata. Kau pelan-pelan. Akan kuperlihatkan padamu. Arti sebenarnya kebangkitan naga. Ada apa denganmu? Bukannya kau bilang sangat hebat? Aneh. Mungkin posisinya salah. Aku coba sekali lagi. Muka aku penuh air liurmu. Kau bisa apa lagi? Yanran, maafkan aku. Akan ku cari cara menyembuhkannya. Katanya, Master Gu Kuantong dari lembah obat bisa menghidupkan mayat dan menyembuhkan luka parah. Dia seperti tabib ajaib. Jika bisa menemukannya, aku pasti bisa sembuh dan kembali gagah. Apa di kehidupan lalu dia juga ada penyakit ini? Dia saja cari dewa obat untuk sembuhkan Shen Xian. Pasti dia bisa sembuhkan diri sendiri. Aku harus manfaatkan momen ini untuk tunjukkan kesetiaan demi pertahankan hatinya. Wanzhou, aku percaya sekali lagi padamu. Kau tak boleh mengecewakanku. Kalau begitu, kita istirahat dulu malam ini. An, apa yang kau pikirkan sampai tertawa sesenang itu? Bukan apa-apa. Ya Oyang, sudah larut malam. Ayo kita tidur. Baiklah. Sibuk seharian kau pasti lelah. An, ayo tidur dulu, ya. Apa yang kupikirkan ini? An polos seperti anak kecil. Itu akan membuatku seperti binatang.
Denyut nadinya menunjukkan tubuhnya sangat kuat. Dia jelas terlihat mampu. Apa dia sengaja menahan diri? Aku tidak mau tidur. Bully bilang padaku pasangan harus bermain bersama. Kita pengantin baru. Kita harus bermain bersama. An ingin bermain denganmu. Siapa Bully itu? Pembantu di rumahmu? Berani-beraninya merusak pikiran anak. Ini sungguh keterlaluan. Nanti kalau kutemu dia, akan kuberi dia pelajaran. Ya Oyang, apa kau membenci An? Tentu saja tidak. Aku sangat menyukai An. Tapi kau masih terlalu kecil. Nanti saat kau besar, aku akan main denganmu. Patulah. Kenapa jantungku berdebar kencang? Rasanya ingin keluar dari dada. Mari Yanran. Cobalah ini. Apa ini? Acar? Ini tidak layak makan. Kau terbiasa dengan makanan mewah setiap hari. Cobalah makanan sederhana. Nanti di tahun baru akan kumasakkan daging. Makan sendiri saja. Istri menikah untuk makan dan tempat tinggal. Aku menikahimu tapi makan saja susah. Kehidupan macam apa ini? Aku akan gila hidup begini. Sudah. Jangan marah. Aku punya hadiah untukmu. Apa itu? Terima kasih, sayang. Ini tebal sekali. Berapa jumlahnya di sini? Pada 1995, Shendafu kalah judi 300.000 yuan. Di tahun 2000, tahun 2001. 3 Desember 2024, hutangnya mencapai 3 juta. Apa-apaan ini? Bukan apa-apa, cuman utang kecil. Kecil? Ini masih kecil. Berhenti makan. Ini penipuan pernikahan. Kau sadar tidak? Shen Yanran, kesabaranku ada batasnya. Anak pelayan. Berani kau pukul aku? Aku. Memangnya kenapa kalau kupukul? Aku sudah muak. Jujur saja padamu. Mas kawinmu tak cukup untuk bunganya. Jika ayahmu tak membunuh ayahku, takkan ada hutang ini. Salahkan keluarga Shen. Kini kita sudah terikat. Kita terikat dalam satu perahu. Jika kau mencoba untuk kabur, penagih hutang akan datang. Saat mereka datang, kau pikir mereka akan mengampunimu? Dan mengampuni keluarga Shen? Ya, Fiang. Makanan di sini enak banget. Tapi An sudah kenyang. An merasa ini makanan terenak yang pernah kurasakan di rumahmu. Apa kamu selalu kelaparan saat tinggal di rumah sendiri? Ya, soalnya ibu tiriku suka memukuliku, menghina aku, dan mengunciku di kamar gelap. Adik tiri lebih baik padaku. Dia selalu berbagi makanan baik denganku. Kejam. An, aku akan ingat ketidakadilan ini untukmu. Kita akan balas dendam nanti. Iya, Yoyang baik sekali. Orang jahat pasti dapat balasan. Yang mana Meng Wanzhou? Balas dendam harus tepat sasaran. Kalau mau nagih utang, jangan cari aku. Sedikit Nona Festam kambuh lagi. Siapa kalian? Mau apa? Halo, Tuan Meng. Tuan Meng? Tuan Meng apanya? Bias dear, kami campingnya day, jamuan Jinma 3 hari lagi. Bapak dan istrimu diundang secara resmi. Ini undangannya. Jamuan Jinma adalah acara sosial paling bergengsi. Hanya keluarga dengan aset masuk 10 besar yang boleh hadir. Bahkan keluarga Shen pun tidak memenuhi syarat. Ini undangan khusus yang hanya 3 saja. Saya cuma supir. Mana mungkin rezeki sebesar ini jatuh ke saya? Kau bersyukurlah kamu menikah dengan orang tepat. Sayang, apa maksud perkataannya? Aku juga nggak paham. Tapi ayahku bilang dia akan bantu kamu sukses.
Mungkin dia mendatangkan ini untukmu. Benarkah? Sayang, kamu bintang keberuntunganku. Apa tadi aku menyakiti kamu? Maafkan aku. Tuan Meng, setelah itu, ini ada sebuah kontrak. Kontrak apa? Presidir telah menunjuk Bapak sebagai penerus grup Jinma dengan gaji 100 miliar per tahun. Apa? Tuan Ji. Anak baik, An. Mainlah di dalam. Tuan Ji, ibu kota akan mengalami perubahan besar. Ini. Undangan jamuan Jinma? Benar, Presidir akan umumkan penerus grup Jinma. Para elit sosial pasti hadir. Bahkan Dewa Obat juga akan hadir. Dewa Obat? Yao Yang. Ini buruk. Denyut lemah, racun di organ tubuh. Paling lama 3 hari dia pasti mati. Aku baik-baik saja. Wang, ajakan Nyonya jalan di taman. Ya. Aku tak mau pergi. Kamu batuk darah. Masih bilang baik-baik saja? An, aku hanya detoksifikasi. Sudah terbiasa muntah seperti ini. Tidak bisa, kau tak boleh mati. Antakan biarkan kau mati. Dulu ibu juga batuk darah, lalu suatu hari tak bangun lagi. Sudah tak apa-apa. Aku juga tak mau meninggalkanmu. Benarkah? Yao Yang tak boleh mati. Kamu harus lindungi An. Aku tak bisa mati. Setidaknya bukan sekarang. Aku harus mohon Dewa Obat menyembuhkanmu. Takkan ku biarkan kau mati. Jika guru turun tangan, Yao Yang bisa diselamatkan. Ini pasti tempatnya. Aku habiskan 10 hari, 10 malam terus berjalan. Akhirnya sampai juga. Penggamis kotor. Menggemislah di tempat lain. Bukan pengemis. Aku tamu terhormat dari jauh. Tamu terhormat? Kalau kau terhormat, aku adalah ayahmu. Ini adalah liontin giok penanda statusmu. Dengan titah Dewa Giok telah ditetapkan, kau bisa perintah semua pemimpin. Sampaikan ini ke ketua untukku Wanzhou, hargai pengakuan ketua dan tak akan mengecewakan, buka matamu lebar dan lihat ini. Kau tahu ini apa? Itu kan Dewa Giok. Dia pewaris konglomerat. Kalian berdua. Seret orang tua ini keluar untuk makanan anjing. Siap, ya, Pak? Guru. Murid bodoh, ayo minum obatmu. Muridku, kini akan kuwaitkan ilmu seumur hidupku padamu. Shen Xian, jika tak bangun sekarang, kapan lagi? Guru. Garis keturunan ilmu pengobatanku akan terus melalui dirimu. Ah, guru. 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 Guru, kau baik-baik saja? Aku bukan gurumu. Berhenti memanggilku begitu. Bodoh. Kenapa selalu kamu? Jangan kira lawanku terus-menerus akan menarik perhatianku. Biar ku perjelas. Sekarang kita berbeda kelas. Jangan lebay. Melihatmu lebih lama bisa bikin mata sakit. Jangan khawatir, Guru Yao Yang dan aku akan jaga guru. Anak manis sekali tapi kurang waras. Yao Yang, kau harus balas dendam untuk guru. Meng Wanzhou, Shen Yanran. Kalian bergabung untuk ganggu orang tua, tak takut karma ilahi. Karma? Haha, penyandang cacat sepertimu ditambah si bodoh dan pengemis bau ini. Kalian bertiga trio menyedihkan berani tantang aku? Konyol. Kalian semua serangga, dengar baik-baik. Status suamiku sekarang takkan pernah bisa kau raih seumur hidupmu. Teruslah membual. Dengar baik-baik, dia pewaris Golden Horse Conglomerate. Apa?
Kalau dulu aku tak merengek-rengek apa, kakek akan menyerahkan grup kuda emas padanya? Apa ada kesalahpahaman di sini? Meng Wanzhou, kau ngomong sembarangan pura-pura jadi ahli waris Old Ye. Tahu risiko konsekuensinya? Ji Yaoyang, kaki lumpuh tapi matamu masih berfungsi. Lihat baik-baik ini. Token Kaisar Giok kau. Mustahil. Penilaian Old Ye selama ini salah. Ji Yaoyang, aku tahu tujuanmu di pesta kuda emas untuk minta bantuan Divine Healer sembuhkan kakimu dan obati si idiot itu. Memangnya kenapa? Dengar baik-baik, jangan berkhayal lagi. Ini adalah wilayahku hari ini. Tanpa perintahku Divine Healer takkan bergerak. Tapi mungkin kuampuni kalau kau ceraikan si bodoh ini dan berlutut menyembahku. Tunduk padaku. Takkan pernah. Siapa kau ini? Sok berkuasa palsu. Mana mungkin Divine Healer patuh padamu? Penghayal. Dia benar. Teruslah bermimpi. Mimpi di siang bolong. Meng Wanzhou, luapkan amarahmu padaku An tak bersalah. Jangan lupa An yang menolongmu bertahan saat di keluarga Shen dulu. Diam kau. Masa lalu memalukan itu. Si bodoh tak berguna, tak layak dihormati. Ingat kata-kataku, kalau tetap hadir ke pesta kau akan menyesal. An tak takut ancaman kosongmu. Takut diusir sambil nangis cari mama? Baiklah, ayo kita bertaruh. Kalau kalian yang diusir malam ini, kau Shen Xian harus berlutut di kakiku dan jilat sepatuku. Kalau kalian kalah, kami terima hukuman apapun. Asik. Kalau kau kalah, berlututlah ke Master dan nyanyi Conquest. An jangan bertaruh. Setuju? Meterai dengan jabat tangan. Tak boleh mundur. Bodoh. Ayo pergi. Yaoyang, kita lihat kehancuran mereka nanti. Sudah. Meski harus habiskan harta keluarga Ji akan kulindungi dari penindas. Aku juga ikut. Jangan khawatir, Nona Master menjagamu. Master, terimalah hormatku. Nona aneh, agak bodoh tapi tajam lidah. Sepertinya kita jodoh, ku jadikan kau murid. Di kehidupan lalu, aku berlutut di luar lembah selama 9 hari untuk meyakinkan si kakek itu. Tak pernah ku bayangkan dalam hidup takdir dan keberuntungan bersatu. Dengar belum? Pak Ye sedang mengumumkan pemimpin baru konsorsium. Kehormatan langka ini siapa yang terpilih? Anehnya 4 keluarga besar pun tak tahu. Pemimpin baru pasti sangat bijaksana. Wah, tampaknya kalian semua sedang berdebat sengit, tak perlu spekulasi. Aku datang khusus untuk jawab teka-teki ini. Penerus sejati berdiri di hadapanmu. Siapa orang ini? Tak pernah kulihat sebelumnya. Sekarang, buka matamu lebar-lebar, akulah penerus Taipan terkaya. Berhenti melongo bodoh. Segera hormati Ketua Meng Wanzhou. Mandat kekaisaran dia terlihat. Hidup Ketua Meng. Yaoyang, mengapa semua berlutut? Mereka membungkuk pada Meng Wanzhou, hihi. Mereka penurut sekali, lebih dari Xiaobai. Siapa Xiaobai? Xiaobai anjing keluarga kami. Wanita kampung berani hina 4 keluarga besar. Cari mati. Aku bicara jujur. Meng cuma supir kami. Mengapa sembah orang yang cuma penjilat hina? Supir. Jelaskan. Berani-beraninya penipu klaim penerus Pak Ye. Bisa dari mana dapat giok ini? Kau curi. Keterlaluan. Mandat kekaisaran ini diberikan sekretaris Zhou Pak Ye sendiri. Bodoh kalian. 4 keluarga mulia tak punya otak. Percaya si bodoh dan cerita ngawurnya. Kalian. Ketua Jian memegang mandat kekaisaran asli. Gila apa rusak pesta emas dengan omong kosong? Ganggu Ketua Meng. Kalian akan menyesal. Pengawal, usir mereka. Sentuh istriku dan keluarga Ji akan balas dendam 100 kali lipat. Direktur Ji, kami dengar pernikahanmu.
Ini semua salah paham, andai tahu dia istri Tuan takkan berani bersikap tidak sopan. Benar, Direktur Ji. Mengapa istri Tuan bilang, tahukah kenyataan sebenarnya? Apakah Meng Wanzhou benar penerus pemimpin dunia? Dia jelas palsu. Benar. Pak Ye tak buta pilih orang tak bermoral penjahat jadi penerus. Sangat benar. Siapa tikas hina ini? Aku. Aku. Ada apa denganmu? Jangan buang waktu. Demi kekuatan surat keputusan Kaisar Giok, ku minta kalian segera mengusir 3 sampah ini. Tapi ini kan keluarga Ji. Statusnya kedua setelah sesepuh Ye. Sumber daya, kekayaan, dan pengaruh mereka semua melebihi kita. Keluarga Ji bukan apa-apa. Penjaga. Usir mereka. Keluarkan dia. Bos Xiao Bai sedang mandi. Ini terlalu lama, bos. Tidak terlambat, tepat waktu. Tuan Ji, ini wilayah Tuan Ye. Kau bawa orang untuk mengacau di sini, ini tidak pantas. Izinkan saya bicara semuanya, karena Meng Wanzhou terus mengklaim Zhao Qingya memberinya liontin giok. Kenapa tidak panggil sekretaris Zhao ke sini? Kita akan tahu kebenarannya. Ya benar, tepat sekali. Baiklah. Aku akan beri apa yang kau mau. Sekretaris Zhao, kau punya 5 menit segera ke bangkuet kuda emas. 5, 4, 3, 2, 1. Zhao Qingya. Zhao Qingya tak benar datang. Jadi Meng Wanzhou mengatakan yang sebenarnya. Tuan Meng, saya terlambat datang. Terlambat 1 detik. Jangan sampai terulang berdiri. Miyersa. Sekretaris Zhao, perkenalkan saya secara formal. Siapa saya sebenarnya? Ketua Meng dipilih langsung oleh Grandmaster Ye, penerus konsorsium kuda emas. Ji Yaoyang, di dalam ibu kota kaisar berkuasa mutlak kau ingin kubunuh. Kami mengasihanimu karena cacatmu, kami toleransi keterbatasanmu, tapi nyatanya kau sudah tak waras lagi. Segera minta maaf pada Ketua Meng, merunduklah minta ampun, atau dia akan habisi seluruh keluarga Ji sekejap. Lihat Ji Yaoyang, aku penguasa tertinggi di sini, kau hanyalah badut menyedihkan bagiku, nyawamu ada di tanganku. Jika ku berikan waktu kematianmu, dewa kematian tak bisa tunda sampai pagi. Kekuasaan tak berarti jika dipegang oleh sampah sepertimu. Kekacauan akan datang, perdamaian punah. Keluarga Ji tak akan serendah dirimu. Ayo pergi, An. Berhenti di situ. Ji Yaoyang berlagak mulia ya. Tapi pelacur yang kau nikahi gagal total. Sujudlah di hadapanku dan jilat sepatuku sampai bersih. Mengapa kami harus merangkak? Siapa kau ini sebenarnya? Sekretaris Zhao, sudahlah berbasa-basi, habisi mereka. Hancurkan tulang si tua, kuliti si lumpuh hidup-hidup, untuk si bodoh itu bawa dia padaku. The First juga. Jadi, Sekretaris Zhao katakan padaku Meng Wanzhou, mengapa Grandmaster Ye pilih dia? Grandmaster melihat nilai sejati. Sekretaris Zhao umumkan pada semua bagaimana aku dapatkan kehormatan ini. Jadi Grandmaster mengatur pernikahan cucunya denganku. Itu hanya sebagian karismaku yang tak tertandingi, membantu dan kecerdikan strategi. Benar kan Sekretaris Zhao? Sejak kapan Grandmaster Ye? Kau tak tahu, putrinya diusir karena menikahi pria tak berguna dan diasingkan. Mungkinkah si ini cucu yang hilang? Pantas dia berwibawa, dia penerus sejati Grandmaster. Tak seperti si bodoh berbau kegagalan. Baiklah, penghinaanmu akan tiba. Jadi ini karena hubungan keluargamu? Ibuku tak pernah ceritakan tentang kakek berkuasa. Tapi catatan sejarah menunjukkan Shen Heng menikahi Ye Qingyu dari klan Ye yang melahirkan 1 putri. Ah sayang, aku tidak enak badan, ayo pulang. Buru-buru apa? Tunggu upacara pelantikan selesai, tahan sebentar lagi. Ini membingungkan.
Jadi ya Oyang, menurut ini, siapa yang menikahi cucu Mr. Y akan dapat hak warisan. Benar. Oh begitu, kalau begitu Nyonya Zhao. Kau tahu nama lengkap cucu perempuan Mr. Y? Apa bercanda Tuan Mudaji? Mana mungkin saya salah sebut nama nona kita. Nama nona kita Shen Xian Shi artinya tepat waktu. An artinya damai. Astaga, itu aku, namaku Shen Xian, ibuku Ye Qingyu, Mr. Y ayahnya. Ya Oyang, apa hubungan An dengan Mr. Y? Kalau tak salah kau harus panggil Mr. Y kakek. Apa? Apa? Kau Shen Xian? Ya, itu namaku. Bukannya Ya Oyang ahli warisnya? Apa hubungannya dengan mereka? Lalu kamu siapa? Aku... Ini akhir. Semua berakhir. Shen Xian cucu kandungnya. Harusnya aku nikahi dia. Kak Gugup sampai bicara tak karuan, lupa nama aslimu. Tidak, aku tak bisa mengaku. Dia dikurung di rumah tua sejak kecil. Tak pernah muncul di publik. Kalian semua di sini tak mungkin kenal Shen Xian. Akulah Shen Xian, Nyonya Zhao. Kau kenapa sih? Mengapa sekeras ini? Sayang An takut. Jangan takut, sayang Nyonya Zhao. Aku akan laporkan ke Mr. Y tentang tingkahmu. Berani-beraninya kau gangguan. Kamu tamat. Shen Yanran, kau selalu bilang aku gila dan tak waras, hanya berpura-pura. Lalu bagaimana denganmu? Meniru orang lain dengan sempurna. An tidak mengerti, An tak paham ucapanmu. Gila sekali. Akting orang ini lebih meyakinkan daripada milikku. Siapa Shen Xian yang asli? Bagaimana membedakan yang asli? Sayang sekali An paling suka kue. Ku dengar Putri Shen dikarantina 3 bulan setelah mencuri makanan, lalu disuruh makan dengan anjing. Milikku, enak sekali. Langkah jenius. Nona Putri, lepaskan. Kau kotor. Beraninya kau mengganggu putri kami, akan kubuat kalian semua menyesal. Penjaga. Sekretaris Zhao, anjing penjaga yang setia. Tapi kau salah tuan, akulah Putri Shen sejati. Bertindak. Xiaoqing, hentikan. Kau... Tak kenal aku? Hormat Dewa Obat. Apa? Pengemis kotor itu dewa obat? Sekretaris Zhao, apa kau salah? Manajer Meng, aku tak mungkin salah saat aku terluka parah Dewa Obat menyelamatkanku. Sialan. Menghina dewa obat, siapa yang akan obati penyakitku? Xiaoqing, setidaknya kau bersyukur. Karena tak bisa bedakan Shen Xian asli. Kenapa tak panggil leluhur Ye? Bertindak sembrono bisa murkakan dewa sejati, dosa tak terampuni. Bimbingan Dewa Obat, aku akan hubungi ketua sekarang. Masalah. Ketua? Tuan. View, saya sedang di sini. Tangani sendiri. Apa? En benar-benar mengira putriku bunuh diri. Ovisos sibuk, Son Fostunda Kisengen. Saya yang bertanggung jawab. Sekretaris Zhao, istriku baru saja membuktikan kalau dia tak bersalah. Mengapa masih mencurigainya? Cepat keluarkan orang-orang ini. Karena Pak Deye tak bisa hadir, Shen Heng harusnya tahu status putrinya sendiri. Bawa Shen Heng segera ke sini. Siap. Tidak, jika ayahku datang aku tamat. Kepalaku sakit. Sayang, ada apa? Sekretaris Zhao, jika istriku celaka, kamu akan menyesal. Ayo pergi. Kabur tak semudah itu. Berhenti. Yanran tadinya sehat-sehat saja. Apa yang terjadi? Jantungmu mulai melemah. Guru, tolong dia. Selama aku ada, tak ada penyakit tak tersembuhkan. Tapi guru, jarum sebesar ini bisa membunuhnya. Tenang, aku tahu yang kulakukan. Begitu jarum baja ini tusuk titik Bai Huinya, pikirannya akan jernih.
Jangan tusuk, An. Sudah tak sakit lagi. Sudah sembuh. Terima kasih, Tabib Sakti. Istriku sudah sembuh. Kami pergi dulu. Yan, apa yang terjadi di sini? Kenapa kau ada di pesta kuda emas? Jadi dialah yang menyamar sebagai Nyonya Shen. Kalau begitu posisi ahli waris pasti akan berpindah tangan sekarang. Atiem berani sekali. Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak seperti ini. Perusak rumah tangga. Kau merampas posisi ibuku. Sekarang putrimu mencuri milikku? Bukan begitu? Akulah Shen Xian yang asli. Berhenti berbohong. Diam, wanita jahat. Masih tidak mau jujur? Akan kubunuh kau. Aduh. Ibu, tidak lihat situasi? Mau aku mati di sini? Ini bisa berakhir dua arah. Kyoji memberitahu Ibu Tiri. Dia pilih kasih dan fitnah orang. COG pasti punya cara. Siapa putri kandungmu? Iya, dia anak. Sekretaris Zhao, kau lihat semuanya. Shen Yanran, kejam pada ibumu sendiri? Yanran, jangan turun ke levelnya. Ucapan bersembako. Yopera, sekarang. Aku bukan putrimu. Lepaskan aku. Ikut aku sekarang. Istriku bilang lepaskan. Kau tuli? COG, kali ini aku tak bisa patuh. Cukup dustanya. Tak bisa bohongi semua. Sekretaris Zhao, mengapa ragu? Usir mereka sekarang. Tunggu sampai Elder Ye datang, menyaksikan farse ini. Lalu melampiaskan padamu? Penjaga, buang mereka keluar. Xiaoqing, Dewa obat, aku hormatimu sebagai tamu Elder Ye. Jangan jadikan aku musuh. An, lepaskan An. Urusi dirimu sendiri. Yao Yang. Tuan Muda Ji, kemana keberanianmu tadi? Kini kau hanya anjing di bawah kakiku. Aku beri satu kesempatan. Gonggong seperti anak anjing, mungkin ku lepaskan. Pilihanmu. Ludah, bunuh aku kalau berani. Jika aku selamat, akan kubuat kau minta mati tapi tetap hidup. Baik, masih membangkang. Maka hari ini kuhancurkan mulut itu. Pergi. Yao Yang. Yao Yang. An lari, tinggalkan aku. Yao Yang, kau terluka. Tunggu apa lagi? Bunuh semua. Jangan biarkan kabur. Ya, aku baik-baik saja. Yao Yang. Yao Yang. Astaga, Dayang tewas. Aduh. Yao Yang. Guru pil kebangkitan. bagaimana kau tahu aku punya pil kebangkitan? Cepat, waktuku hampir habis. Wahai muridku, pil ini membutuhkan gurumu Jamur Lingzi berumur ribuan tahun, teratai salju 10.000 tahun. Bagaimanapun, ini satu-satunya yang tersisa di dunia. Awalnya untuk hadiah Elder Ye. Tapi nyawa Yao Yang lebih penting. Kau benar. Apa yang kau lakukan? Harta berharga seperti ini terbuang untuk si lumpuh ini. Berikan padaku ramuan, ini takkan menyembuhkanmu. Penyakit tersembunyimu, akan kutemukan cara lain untuk menyembuhkanmu. Sejak kapan kau jadi pintar berbicara? Mungkinkah selama ini kau menipuku? Kau pura-pura bodoh bahkan. Kau mencoba membunuhku, kan? Tepat sekali. Biar ku jelaskan, ku buat kau tak punya keturunan dan akhiri nyawamu. Berikan obatnya. Tuan Meng Jiao Yang adalah ahli waris keluarga Ji. Jika dia tewas di sini, aku tak bisa menghadapi Nyonya Ji. Lalu, aku pewaris orang terkaya di dunia. Mau? Boleh sujudlah di hadapanku dan mohon ampun, baru akan kuberikan. Murid. Ada apa? Beri padaku. Aku mulai ragu.
merangkaklah ke sini. Jangan maksa. Ji, kesayanganmu butuh pertolonganmu. Wang sedang menyiapkan hadiah mewah untuk pernikahan megah An. Ya Ouyang, apa kau dendam pada An? Tentu tidak. Aku mencintai An sepenuh hati. Kumohon berikan padaku. Bewohins. Kakek Ye. Cobain buat terdiri di sini. Kakek. Kakek, ini semua salahku. Sultan, ini sepenuhnya kesalahanku. Aku biarkan Meng Wanzhou manfaatkan celah. Dia transfer saham grup dan bakar habis harta keluarga Ye hingga kau sakit. Xiaoan, cucuku tersayang. Kakek bisa lindungimu sementara, tapi tidak selamanya. Jangan biarkan kebencian membutakanmu. Cerai bajingan itu dan jalani hidupmu sendiri. Kakek, kakek, bangun. Kakek. Ketua. Zhao Qingya jelaskan kegagalan ini. Maaf ketua, saya tak berguna. Kakek datang. Berani kau panggil dia kakek? Tak tahu malu. Dan kau, si brengsek, lepaskan tangan kotormu. Nak, kau persis seperti ibumu waktu muda. Kakek datang terlambat, membiarkanmu menderita. Kini kakek akan membelahmu. Bersihin, kasih baju lakuan pada mereka. Keluarga Li, Sun, Qian, dan Shen. Bangkrutkan semuanya. Nona, kasihanilah kami. Kami salah. Xian, mana bisa kau begini? Lihat sepatiku kau. Nasib kita terikat. Sama-sama tenggelam. Dengan keluarga sepertimu, lebih baik putus hubungan. Bicaralah, kau mau tidak? Dasar penyihir, ini semua ulahmu. Beraninya kau pukul aku? Aku sudah melahirkan anak kamu untuk keluarga Syah. Apa hakmu memukulku? Hari ini tak hanya kupukul engkau, akan ada kuiri kau ke penjara. Elder Ye sudah memberitahuku, kau yang meracuni. Pil tidur Qingyu. Akui. Laporan tes ini tak membuktikan apa-apa. Mungkin si Jalang itu ingin mati dan minum racun sendiri. Mana buktimu? Akulah buktinya. Aku menyaksikan semuanya. Caramu menyiksaku selama ini. Kau membuatku gila. Dasar ular berbisa. Hari ini akhir hidupmu. Menyerahlah. Kau sudah cukup menderita. Zhao Qingya bekerja untuk kakek. Biarkan dia yang urus. Soal Meng Wanzhou dan Shen Yanran. Kakek, maafkan saya. Ini semua salah paham besar. Ini si darling kecil. Si manis ini menghancurkan aku dan An ketua. Saya ini cucu menantu sejati Anda, An. Bilang sesuatu. Mohon ampun pada kakek untuk saya Wanzhou paling baik padamu. Benar kan? Bagaimana jika kedepannya dia yang memimpin, saya membantu? Kami akan melayani Anda bersama. Setuju? Meng Wanzhou, apa wajahmu dari titanium? Dia sudah cacat. Dia sulit berjalan sekarang. Biarkan saya membantunya. Kita rawat dia bersama. Jangan tinggalkan aku. Mari mulai baru. Oke, An. Bagaimana pendapatmu? Pergi. Blacklist Meng Wanzhou di seluruh industri. Siapa yang melanggar tantang keluarga Ye? Kak, kasihanilah aku, adik kandungmu. Kau juga, minggir. Sekarang ingat persaudaraan. Mana tadi? Ingat perjanjian kita? Ya. Yao Shen, aku salah. Aku minta maaf. Aku benar-benar kalah olehmu. Berhenti menyanyi Yao Shen. Bantu aku dulu sembuhkan penyakit pribadiku.
Kau menghakimi dari tampang lalu minta dihormati. Sampah. Layak dapat intervensiku? Tak meracuni kalian semua sudah cukup baik. Leluhur Ye, tolong bantu saya cucu menantu sejati Anda. Jangan lebay, aku hargai perawatanmu pada An. Kini kau kehilangan itu murka langit bisa dimaafkan, azab buatan sendiri tak bisa. Leluhur Ye An. Kita selesaikan nanti. Bajingan ini semua salahmu, aku tak bisa menikahi An, jadi yang terkaya mati saja. Meng Wanzhou bukan bosnya bos, sebenarnya Shen Xian. Pilihannya tentukan siapa yang naik. Aku salah. Ini semua kesalahanku. Di kehidupan lain, aku tetap tak bisa kalahkan dia. Tak bisa lawan takdir. Bagaimana, Guru? Jangan khawatir, murid. Aku sudah menggunakan jarum emas untuk menutup titik vital. Racun sudah terkendali untuk sementara. Sedangkan racun suamimu itu racun yang bereaksi lambat bernama bubuk tulang keropos. Bubuk tulang keropos. Tidak berbau dan tidak berasa. Korban jarang menyadarinya. Dia sudah diracuni setidaknya lebih dari 10 tahun. Kau bertahan selama ini benar-benar mukjizat. Jadi maksudmu Yao Yang diracuni saat masih kecil? Siapa yang tega melakukan ini? Mengincar seorang anak. Yao Yang. Siapa yang memberimu giok beracun ini? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Xiaoyang. Nak, buka hadiahmu. Kau suka? Suka. Hati wasi. Orang tuaku sudah lama meninggal. Mereka melindungiku dengan nyawa. Itu sebabnya aku selamat. Ayahku takkan pernah menyakitiku. Yao Yang, mungkinkah ini kesalahpahaman? Bagaimana jika ada yang memalsukannya? Aku tahu. Giok liontin ini diberikan ke ayah oleh paman kedua. Dia yang meracuniku. Wang, sebarkan kabar ini untukku. Tuan Er, ku dengar Tuan Muda Ji bawa istri bebalnya buat keonaran di pesta kuda emas. Nona Ye suruh anak buahnya hajar dia habis-habisan. Sekarang di ambang maut. Hutang bapak harus dilunasi anak. Bisnis keluarga ini segera jadi milikku. Sudah kau selidiki kondisi keluarga Ye? Nona Ye akan gelar pesta ulang tahun 3 hari lagi. Bila aku bersekutu dengan Ye, bukan cuma keluarga Ji, tapi seluruh ibu kota akan kukuasai. Harum. Sangat harum. Terima kasih bantuannya, Guru. Meski Guru minta gunung emas, akan kucari cara untuk menghadiahkannya. Hatur sembah nuwun. Duniawi tak bermakna bagi orang sepertiku. Aku punya syarat. Silahkan, Guru. Dengar, nak. Perlakukan muridku dengan baik. Tentu saja. Istriku adalah nyawaku. Ku sayangi setiap detiknya. Guru, katakan saja, tak bisakah Guru membantu menyembuhkan kaki Yao Yang sekaligus? Tepat. Guru, tuntaskan yang sudah dimulai. Mudah. Luka lama ini sudah lewat masa pengobatan terbaik. Kini, tulangnya remuk.
Urat terputus. Hua Tuo bangkit pun tak bisa selamatkan. Tak tertolong. Sudah tidak bisa ditolong. Tidak ada obat sama sekali. Makan yang banyak. Jangan banyak bicara. Bahkan Dewa Obat pun tak bisa membantu. Kalau begitu, Direktur Ji yang malang. Wang, berhenti menangis. Guru pasti punya solusi. Dia hanya belum mengatakannya saja. Benar kan? Katakan benar. Benar-benar tidak ada. Tidak apa-apa. Aku sudah cacat bertahun-tahun ini. Tak pernah berharap bisa berjalan lagi. Guru An, kalian berdua makan saja dulu. Aku lelah, mau istirahat. Orang sepertiku pantas apa mendapat An? Atau memberinya kebahagiaan? Yao Yang. An, kita harus bercerai. Kenapa aku tidak dengar suara apa-apa? Perjanjian cerai ini sudah aku tanda tangani. Rencana awalku adalah, dulu, jika sesuatu terjadi padaku, kau masih bisa memiliki kebebasan untuk memulai baru. Properti-propertimu, aset-aset. Dan semua saham di grup Ji akan dialihkan sepenuhnya kepadamu. Tuan Ji, kedermawananmu membuatku terkejut. Kita hanya menjadi suami istri secara nama. Tapi kau memberiku segalanya dan pergi tanpa apa-apa. Kaulah yang benar-benar bodoh di sini. An, sebagai cucu perempuan kakek Ye, statusmu pantas dihormati. Denganmu mengelola grup Ji pasti akan berkembang di bawah pengawasanmu. Sejujurnya akulah yang tak layak dalam hubungan ini. Saat aku lemah, kau berjanji melindungiku. Kini setelah aku pulih, kau menolakku. An, aku cacat, aku tak mau membebanimu seumur hidupmu. Kau pantas mendapat seseorang yang lebih baik dariku. Aku takkan menerima ini. Mereka sedang ciuman. Pengabdian yang luar biasa. Jika ku katakan padamu kaulah satu-satunya untukku, dan akan selalu demikian, aku, Shen Xian, takkan pernah menceraikanmu. Hanya maut yang memisahkan kita. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan terjebak bersamaku selamanya. Tuan Ji, Nyonya, jangan berhenti karena kami. Kami tak melihat apa-apa. Sama sekali tidak. Sebagai orang yang lebih tua, aku sepenuhnya mengerti. Tak perlu malu-malu. Fokuslah untuk memberikanku cucu yang sehat. Aku akan memanjakannya setiap hari. Kebijaksanaan seorang master mengungkap kebenaran. Bijaksana tiada tara. Tepat sekali. Kaki cacat bukanlah kekurangan sejati. Ahem, fungsi pernikahanmu tetap beroperasi penuh. Perlu kujelaskan? Sangat benar. Yao Yang, tenang saja. Kakimu ada di tangan yang tepat. Akan kusembuhkan sepenuhnya. Murid, guru ini tak pernah mengajarimu sehari pun, bahkan setengah hari pun jangan sembarangan bertindak. Ibu benar, niat ibu baik, tapi soal pengobatan ini harus dipikirkan matang. Yao Yang, apa kau percaya padaku? Percaya. Menurutku, metode pengobatan ini perlu perencanaan matang. Kehadiranmu di sini merepotkan. Aibu. Murid. Aibu.
An, meski sudah mengungkapkan perasaan, tapi ini terlalu cepat, aku belum siap. Diam saja dan rileks. Biarkan aku yang urus. Baiklah. Tidak, jangan buka celanaku. Bagaimana lagi caranya? Tapi, Tak boleh protes lagi. Seperti ini, apa sakit? tidak. Kalau begini, ada sensasi? Ibu sangat intens. Sepertinya akan segera ada Tuan Mudaji. Aku akan jadi Grandmaster. Mat. Sama-sama. Masih belum terasa? Di sini tidak ada rasa. Tapi di tempat lain ada. An, kita. Tidak bisa. Sesepuh benar. Kakimu dalam kondisi parah. Agar sembuh sempurna, harus dirombak dulu baru dibangun. Muridku, sudah bekerja keras ya. Pertama, pelajari dulu teks kedokteran ini sampai tuntas. Sedang apa muridku? Ini. Aku sudah hafal semua ini dari kehidupan sebelumnya. Apa? Kehidupan sebelumnya? Nyonya, semua alat yang Anda minta sudah terkumpul di sini. Kenapa sutra ini tembus cahaya? 8 pengrajin Prancis kerja siang malam membuat pita ini. Masih lebih baik daripada tidak ada. Simpan. Lalu ini tulang gading premium. Xiaobai pasti suka. Masuk akal. Setelah dipakai Yaoyang, Xiaobai bisa main dengannya. Apa? Simpan semuanya. Terlalu kecil. Terlalu ringan. Tidak, jangan Nyonya. Nyonya, apakah Anda butuh alat-alat ini untuk memperbaiki furnitur? Biar saya yang kerjakan. Tangan Nyonya jangan sampai kotor. Memperbaiki orang. Apa? Memperbaiki manusia. Guru, Nyonya, apakah rusak lagi? Masih ada yang ini. Pasti bukan seperti yang kubayangkan. Cepat periksa. Nyonya. An, kamu memang kreatif. Mari mulai sekarang. Aku tak bisa menunggu lagi. Yaoyang, perlu siapkan bius? Prosesnya terlalu mengerikan. Kau mungkin tidak tahan. Tidak perlu. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Anak baik, buka mulutmu. An, kaki kita ini sudah tidak bisa disembuhkan. Percayalah padaku, ini akan pulih total. Jadi, apakah bak mandi obatnya sudah siap? An, apa kamu mengajakku mandi berdua?
Hei, kenapa kamu melamun? An, aku sudah siap. Ya Oyang, aku sudah menghancurkan dan membentuk ulang tulang kakimu. Ditambah mandi herbal ini dan perendaman selama 3 hari berturut, pembuluh darahmu akan sepenuhnya pulih. Tapi, proses ini mungkin cukup menyakitkan. Kamu harus tahan. Sakit berarti kemajuan. Lagi pula, kamu tidak takut sakit. Benar, tidak takut. Ini luar biasa. Terima kasih, An. Asisten Wang, pastikan Ya Oyang tetap fokus. Pastikan dia berendam dengan benar dan tidak bermalas-malasan. Aku bukan anak kecil. Jangan khawatir. Nyonya, Tuan Ji ramuan herbal sudah siap. Bagaimana perasaanmu? Sudah jauh membaik. Punggung tidak sakit dan kepala pusing hilang. Bahkan kedua kakiku terasa geli yang menyenangkan. Minum obat ini, pemulihanmu akan lebih lebih cepat. Bagaimana rasanya? Ada sensasi tertentu? Begini, apa kau merasa ingin untuk mulai berlari? Tidak. Sepertinya dosisnya kurang kuat. Minum semua ini. Ini semua? Semua. Harus diminum? Mundur. Tidak mungkin. Kita tidak bisa mundur. Aku bisa berdiri. Lihat, aku bisa berdiri. Aku gagal ya. Sudah kuduga. Aku takkan pernah pulih. Jangan berkata begitu. Baru beberapa hari, tapi kau sudah bisa berjalan. Dalam beberapa hari lagi, kau akan bisa berjalan dengan lancar. Mengapa tidak bisa bekerja? Mengapa? Mengapa tak bisa temukan obatnya? Sudah kucari di berbagai literatur medis, tapi belum ada pengobatan untuk kaki Ya Oyang. Mengapa? Inikah takdir yang digariskan? Murid baikku. Kau belum tidur 3 hari. Makanlah sebelum kau terjatuh sebelum pesta besok. Aku baik-baik, guru. Tak bisa makan. Berikan tanganmu. Nak, kau mempertaruhkan nyawa. Guru. Tak bisa beri harapan Ya Oyang lalu menghancurkannya lagi. Baiklah. Akan kuberikan kekuatanku. Guru. Guru. Warisan ahli ilmu ilahi telah menemukan penerusnya. Guru. Guru.
Untung aku menghentikanmu tepat waktu, Guru. Guru, jangan sembarangan mengajarkan mantra lagi. Guru, kalau guru tiba-tiba meninggal dan pergi tanpa pamit, murid guru akan tertinggal sendirian diliputi rasa bersalah. Demi guru, sebagai muridmu, sudahlah. Masih muda sudah bijaksana. Guru ini salah paham. Guru, kali ini guru harus hidup lebih lama. Jangan berkorban untukku lagi. Baiklah. Aku akan turuti permintaanmu. Kenapa menangis? Ini terlalu menyedihkan. Tuan Ji, istri Tuan tidak tidur siang malam untuk menyembuhkan kakimu. Kalau bicara cerai lagi, kau benar-benar brengsek. Kau benar. Aku bodoh sekali. Guru, aku puntur untuk Yao Yang. Kenapa? Bintang sebanyak ini? Muridku. An. Yao Yang. Kakimu. Kakiku sembuh. Aku bisa berdiri lagi. Murid dan menantuku, ini kekuatan cinta. Luar biasa. An. Guru An. Muridmu kelelahan dan kekurangan darah. Bawa dia pulang dan biarkan dia istirahat. Yao Yang, aku bermimpi menyembuhkan kakimu. Bukan mimpi. Kau benar-benar berhasil. Sungguh? Bagaimana harus kubalas jasa ini? Biar kurenungkan. Jangan cuma main game saja ya. Tentu tidak mungkin. Nyonya, apakah tekanannya sesuai keinginan Nyonya? Cukup. Ulangi perilaku ini, hubungan kita putus. Maafkan keberanianku yang mendadak ini. Kesuksesan memberi semangat. Selamat Tenji atas pernikahannya. Fokus menyetir. Dari Yonglo Group, Set Emas Jade. Semoga keberuntungan menyertai Nona Ye. Stardust Studios memberikan Mutiara Laut Selatan untuk awet muda dan kecantikan abadi. Golden Dove Group menghadiahkan pohon emas berbunga. Semoga rezeki melimpah dan berkah berlipat. Wah, ini hadiah ulang tahun atau karena kakek? Ini keponakanku. Paman, lama tak berjumpa. Kau kena penyakit menular apa? Beraninya kau. Kau yang sakit. Suamiku. An, jaga bicaramu. Inikah istri bodohmu itu? Seleramu rendah, sis. Tapi memang lebih baik kau mati sekarang juga. Siapa yang mati? Kau yang celaka. Wajahmu pucat. Energi tersumbat. Dalam tubuhmu busuk. Kau diambang maut. Ya ampun loh, jijik. Tutup mulut sialanmu. Apa kau tahu di mana kita? Sampah sepertimu berani buat onar di sini. Penjaga, usir mereka berdua. Aduh, lepaskan. Dasar tua bangka. Asal ngomong pakai mulut kotor. Hidung babi berlendir penuh daun bawang berlagak. Jadi gajah tak punya modal. Tak tahu malu ditegur. Apa kau sadar ini pesta ulang tahun siapa? Pesta siapa? Orang terkota di ibu kota perayaan cucu Tuan Ye. Nona Ye, tamu VIP kau takkan bisa jumpai meski berdoa 10 tahun. Orang lumpuh setengah mati dan anteknya. Berani buat masalah, kau celaka. Ulangi. Coba kau berani.
Si lumpuh kecil, kendalikan peliharaanmu. Paman, meski kita keluarga aku maafkan demi nenek, jangan diperburuk. Peringatan terakhir. Hati-hati langkahmu. Mimpi kali. Nanti saat aku taklukkan Nona Ye, kau akan merengek di kakiku. Aku buat kau jilat ludahku dari lantai. Dan kau akan lakukan. Siapa yang kau kejar? Ahli waris Ye. Dia bilang akan menggoda Nona Ye. Kau tahu siapa aku? Aku tahu persis. Siapa dirimu? Anak buangan keluarga Shen, ahli waris gagal. Ayah penipu, ibu bunuh diri, dibenci ibu tiri, diusir pelayan. Siapa yang buat onar? Sekretaris Zhao, tepat waktunya. Anjing gila ini sedang mengganggu ulang tahun Nona Ye. Dan si pembawa sial ini, kau membawa sial Nona Ye. Tenang, aku sudah membuat mereka menderita. Dengan aku berjaga di sini, lalat pun tak bisa lewat. Anjing buta. Kau tahu siapa dia? Jangan bilang dasar jalang. Dia keluargamu. Tepat sekali, benar berani ganggu orangku? Lanjutkan urusanmu. Jangan pedulikan aku. Mengerti. Jadi kamu dekat dengan sekretaris Zhao Pantasan, berani sekali. Dengar baik-baik, Zhao Qingya budak keluarga Ye. Begitu aku nikahi Nona Ye, jadi menantu keluarga Ye, kalian semua akan bayar dengan nyawa. Kurang ajar. Siapa beri kau nyali? Si penyanyi pop itu? Keberanian aku akan memberimu pelajaran. Ini kekuatan sejati. Setelan safir yellow 200 juta. Mutiara bercahaya ya per 30 juta. Karang emas tak ternilai dan keramik dinasti Ming. Tianji ini benar-benar total. Ini pasti seluruh hartanya. Masih ragu, keponakan? Kau masih muda, yatim sejak kecil. Sebelum ibuku wafat, memberimu kendali G Group hanya cangkang kosong. Lawan aku berakhir seperti ayahmu terkubur dalam tanah mampus di neraka. Paman, kecelakaan mobil itu adalah ulahmu. Lalu apa? Apa yang bisa kalian lakukan? Ada yang lain? Adakah di sini yang berani mengklaim hadiahnya lebih megah dariku? Siapa di sini punya kekuatan melebihi diriku? Maju ke depan. Kita selesaikan ini. Untuk apa kesombongan ini? Kakimu. Ada apa dengan kakimu? Paman, maafkan hamba telah mengecewakan. Kakiku sudah sembuh sekarang. Racun yang kau berikan telah dinetralisir. Tidak mungkin. Tidakkah kau tahu, Paman? Kesalahan terbesar dalam mengejar kejayaan adalah merayakan terlalu dini. Kau terus-menerus berkomplot dengan cara hina untuk mendapatkan ini. Tapi bagiku, ini hanya sampah. Pengawal, ambil semua barang ini dan buang. Tidak, jangan. Jangan sentuh itu. Jangan dibawa pergi. Berani-beraninya. Kau gila. Aku habiskan ratusan juta untuk ini. Menghina keluarga Ye akan kau sesali. Tenanglah, Paman. Akan kuberi ganti rugi untuk semua barang ini. Dari keluarga Aji untuk Nona Ye, mahkota kerajaan dari koleksi kekaisaran. Sepasang mutiara malam bercahaya, spesimen karang berusia 10.000 tahun. Set porselen motif bunga ibu kota, semoga nih Nona Ye mendapat kedamaian abadi dan kebahagiaan kekal. Ya Tuhan, mutiara bersinar malam ini dibanding punya Paman Ji kedua besar sekali dan bulat sempurna. Lihat ini. Ini porselen asli ibu kota. Setelah dibandingkan, hadiah Ji Kun benar-benar mengecewakan. Benar. Ya Oyang, terima kasih banyak. Kenapa kau berterima kasih? Ini untuk Nona Ye, bukan untukmu. Keponakan, kau janji barang-barang ini sebagai ganti rugi atas penderitaanku. Beraninya kau panggil aku keponakan.
Padahal nenekku yang membawamu ke keluarga Ji. Kakekku memberimu 20% saham grup Ji. Karena kasihan karena kau anak tiri. Tapi kau, keserakahanmu tak berbatas. Kau selalu ingin menguasai seluruh harta grup Ji. Menjebak saudaramu sendiri dan kakak ipar. Kau bahkan mencoba meracuniku. Aku hampir mati. Aku ingin mereka bertiga mati dalam kecelakaan mobil. Hancur lebur total. Mengerti? Ya, bos. Dylan, masa dia tega sekali? Demi uang, dia tega mengorbankan keluarga sendiri. Tidak. Aku tidak melakukannya. Kasusnya sudah ditutup bertahun lalu. Sopir mabuk penyebab kecelakaan. Aku tak ada hubungannya. Sungguh kejutan. Keponakan, kau masih muda, orang tuamu meninggal dini. Sebelum ibuku meninggal mempercayakan keluarga Ji padamu, grup Jimu hanya perusahaan bodong. Lawan aku, nasibmu akan sama seperti ayahmu. Akui saja paman kedua. Kau yang mengatur kecelakaan itu. Memangnya kenapa? Apa yang bisa kau lakukan? Masih ada alasan? Ini hanya ucapan emosi. Itu bukan bukti. Masih menyangkal semua ini. Memalsukan tuduhan adalah keahlianmu. Xiaoji, aku tahu di matamu garis darahku lebih rendah. Tak layak memimpin keluarga Ji. Jadi kau jebak aku sebagai jalan terakhir. Benar kan? Kurang ajar. Kesalahan dan dosamu sendiri sudah jelas bagimu. Sudah cukup. Urusan keluarga bisa ditunda. Hari ini acara ulang tahun Nona Ye. Kita seharusnya tak mencuri perhatian dari tuan rumah, penjaga. Catat setiap perkataan ini. Semua hadiah ini adalah pemberianku untuk Nona Ye. Catat semuanya. Ini. Tunggu sebentar. Barang-barang ini, walau aku ganti apa yang kau hilangkan, nilai mereka jauh lebih tinggi dari milikmu dulu, bahkan 10-100 kali lipat nilainya. Untuk kelebihan ini bagaimana kau akan mengganti? Jika tak mau bertanggung jawab, aku hancurkan semuanya sebelum kau dapat untung darinya. Tunggu. Jangan dihancurkan. Mari kita berunding. Jika kau biarkan aku simpan semua hadiah ini, sebut syaratmu. Setuju. Pertama, dihapus dari daftar keluarga Ji mulai sekarang. Entah kau jadi penjahat atau jadi kaya raya. Jangan pernah bawa nama Ji. Kedua, kembalikan 20% saham yang kakek berikan padamu ke keluarga kami. Baik. Aku akan tanda tangani. Mulai hari ini aku putus semua hubungan dengan keluarga Ji. Aku akan pakai marga ayah kandungku saat aku mendekati ahli waris Ye dan menangkan hati Nona Ye. Kalian orang hina jangan coba menghalangi jalanku. Jangan langgar janjimu. Katak menginginkan daging angsa. Paling hanya jadi bahan tertawaan yang undang kehancuran sendiri. Mereka akan dapat ganjaran dari perbuatan mereka. Kau hanya iri saja. Aku tak berdebat dengan bodoh. Tuan Ye sudah datang. Terima kasih atas kehadiran di ulang tahun cucu perempuan saya. Keluarga Ye hargai niat baik Anda. Waktu bingo bicara bisnis bersama. Ini, bolehkah saya bertanya pada Tuan Ye, di manakah Nona Ye yang termasyhur itu? Apakah dia masih belum menikah? Anda siapa? Saya adalah pengagumnya. Saya sangat terpesona padanya. Tentunya Nona Ye pasti sosok cantik menakjubkan dengan bakat luar biasa. Nah, baru tahu? Ada yang keberatan? Tanya langsung padanya. Mari sambut cucu tercinta saya untuk naik ke panggung. Di mana dia? Siapa Nona Ye misterius ini? Apa identitas aslinya? Kau buta? Mereka memanggil ahli waris Ye. Mengapa Shen yang mendaki? Berhenti membuat keributan. Keluar, keluar, keluar. Beri jalan untuk Nona Ye. Turun sekarang. Kenali posisimu. Turun secepatnya. Akulah ahli waris Ye. Shen Xian,
Sudah kukatakan tapi kau tak percaya. Apa? Lagi pula kamu terlalu tua untuk seleraku. Aku sudah punya suami. Berdasarkan hierarki keluarga, seharusnya aku sebutmu paman kedua. Tapi karena kau diusir dari silsilah, kita tak lagi bersaudara. Tuan Go. Kalian berdua bersekongkol menipuku, membuatku menguras tenaga, habiskan banyak waktu dan uang. Mengapa? Kenapa semuanya berakhir sia-sia begini? Berani-beraninya kau membuatku ingin membunuhmu. Yao Yang kau... Aku baik-baik saja. Apa yang kau? Lepaskan. Kunjunganmu tak sia-sia, kau akan menikmati tahun-tahun di penjara. Bawa dia pergi. Kau bisa menghindarinya. Kenapa kau... Ini satu-satunya cara untuk memenjarakan pamanku. Aku harus temukan dalam 48 jam bukti bahwa dia membunuh orang tuaku. Dia akan membusuk di penjara. Aku akan membantumu. Aku. Terima kasih. Sudah mau menikah denganku. Aku sangat beruntung. Ingat baik-baik itu. Tapi, nanti aku tetap akan memerintahmu. Selamat Ibu Shen. Ibu hamil 2 minggu. Di kehidupan sebelumnya, Meng Wanzhou selalu memaksaku minum obat kontrasepsi. Sampai usia paruh baya, aku tak punya anak. Di kehidupan ini, telah gites ata, telah mampu menikah pasal dah lagi di sisi. Pasal aku akhirnya mengandung. Hai Yao Yang, ada kabar baik yang mau kubicarakan. Apa itu? Restoran Seasons. Ayo ketemuan di sana. Mau ku beritahu langsung. Baik. Tuan Ji. Kamu di mana? Kenapa ada suara perempuan? Bukan apa-apa. Salah dengar. Setelah selesai, aku akan mencarimu. Jadi baik. Kamu jahat sekali. Selama 5 tahun, aku sudah jadi kekasih gelap Kak Go. Kalau mau aku khianati dia, tunjukkan kesungguhanmu. Apa maumu? Aku mau kamu. Mimpi di siang bolong. Hatiku hanya untuk Xian. Simpan tenagamu. Baiklah, buktinya Kak Kun aku juga tidak ingat. Baik. Karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku pakai teknik pemulihan memori. Wang. Aneh. Berdiri. Jadi, ingat sesuatu? Sekarang, aku ingat. Bertahun-tahun Kak Kun menyuruhku merawat gadis penderita leukemia. Dia pasti anak perempuan pelaku kabur setelah tabrakan. Makanya dia rela menerima tuduhan. Di mana? Shuzhou.
Kak, kasihani saya. Pergi kau. Terima kasih. Shen Xian, kaulah orangnya? Meng Wanzhou, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Ini semua salahmu. Tak ada perusahaan mau menerimaku, debt collector datang menagih. Mereka bahkan mematahkan kaki. Bahkan Yanran diperkosa hingga gila. Apa? Tak sangka nasib Shen Yanran lebih buruk dari hidup sebelumnya. Xian, aku tahu aku salah. Bisakah kita mulai lagi? Maafkan aku. Akan kucintai kau dengan benar. Buah pahit tetaplah buah. Ini akibat ulahmu sendiri. Aku harus terbang ke Suzhou. Asisten Wang pergi ke restoran Seasons untukku. Jemput nyonya. Siap. Ya ampun. Pak Ji, ketua direksi ya, ada kabar buruk. Nyonya ingin bercerai. Apa? Bagaimana mungkin? Benar Anda, Tenji. Saya sudah menunggu di sini sepanjang siang, tapi Nyonya tidak kunjung muncul. Yang saya terima hanya dokumen perceraian. Nyonya sudah menandatangani surat cerai. Beliau sudah tanda tangani. Ini tidak mungkin benar. An tidak mungkin mau menceraikanku. Pasti ada yang terjadi padanya. Hentikan semua kegiatan dan lacak semua pergerakannya di kota ini. Aku akan ambil penerbangan pertama pulang. Dimengerti. Putar balik. Kembali ke bandara. Kakak, aku salah. Kakak, seharusnya aku tidak membunuhmu. Kakak, aku bersalah. Kakak, maafkan aku. Kakak, aku menyesal telah membunuhmu. Kakak, ini salahku. Yanran, ini permen lollipop. Jangan bicara rasanya enak. Bersikap baiklah. Terima kasih, kakak. Apa kamu sekarang mengerti? Yanran sudah benar-benar gila. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memisahkan kita. Meng Wanzhou, kamu memaksaku tanda tangani surat cerai. Aku sudah menandatanganinya. Jika kamu tidak melepasku sekarang, bagaimana aku bisa memberimu uang dan kekuasaan? Tidak mungkin. Jiaoyang belum tanda tangan. Melepasmu sekarang berarti membiarkan kalian berdua bersekongkol melawanku nanti. Apa aku terlihat bodoh bagimu? Jangan bergerak. Jangan tutup telepon. Biarkan aku yang jawab. Aku berhasil membuatnya menandatangani. Aku peringatkan kamu. Jangan coba main-main denganku. Masa aku berani? Hidupku ada di tanganmu. Hei, sayang. An, aku terima dokumen cerai yang kamu kirim. Kamu di mana sekarang? Bisa bertemu langsung? Aku tak mau bertemu kamu. Ayo kita bercerai. Bercerai tidak masalah. Tapi beri aku alasan. Apa kesalahanku padamu? Tak ada alasan khusus. Aku sudah lelah. Tingkahmu di klub malam. Kira aku tidak tahu.
Aku butuh waktu. Bisa ku jelaskan. Semua salah paham, aku selalu setia padamu jika itu kekhawatiranmu. Seharusnya tidak berujung perceraian. Bahkan jika kau menghukum mati aku, harusnya kau beritahu dosa apa yang kubuat. Sebenarnya, yang selalu kucintai adalah Meng Wanzhou. Aku bersamamu hanya untuk buat Wanzhou cemburu. Kau cuman bidak dalam permainanku. Kini rencanaku berhasil, kau sudah tak berguna dan harus dibuang. Jadi, kejutan yang mau kau berikan padaku adalah ini. Bukan. Aku sudah hamil. Namun sudah kugugurkan. Apa katamu? Cepat. Tanda tangani dokumennya. Baik. Jika kau begitu kejam, tak ada yang perlu kupertahankan, akan kutandatangani sekarang. Nanti kukirimkan padamu. Tapi, kau harus beritahu alamat pengirimannya. Kirim saja. Ke restoran Siji. Begini baru benar. Itu Meng Wanzhou. Meng Wanzhou menculik An. Apa? Andai tahu itu si brengsek, harusnya kubunuh langsung di tempat. Kamu hampir membunuhku. Syukurlah kau sadar. Tuan Ji, bagaimana sekarang? Pertama, ambil rekaman CCTV dari pintu masuk rumah sakit. Karena An menyebut rumah sakit, besar kemungkinan ada rekaman pergerakan Meng Wanzhou. Bawa rekaman itu ke polisi. Segera aku kerjakan. Omong-omong. Lalu bawa gadis itu temui supir truk. Hanya jika dia berbalik melawan, pamanku bisa dijerat hukum. Baik. Tuan Ji, kami temukan lokasi Nona An di rumah sakit jiwa terbengkalai di pinggiran kota. Bagus. Sekarang saatnya kita menjadi pemburu. Asiyo bersamamu sekalian. Tidak. Kau punya misi yang lebih penting. Aku curiga ada dua kemungkinan. Yang pertama, Meng Wanzhou sendiri mengambil dokumen cerai. Kau berkoordinasi dengan polisi setempat untuk langsung melakukan penangkapan. Din, Anda diduga terlibat dalam kasus orang hilang. Anda ditahan sesuai hukum. And biarak insik Din. Setiap perkataan Anda. Kenapa kalian menangkapku? Istilah cuma maafkan. Jika dia tidak datang, aku sendiri yang akan menghabisinya. An. Yao Yang. Maaf, aku terlambat. Kau mengerti semua petunjuk yang kukatakan? Zhao Qingya telah menyergap rute Meng Wanzhou. Ayo pergi. Di sini berbahaya. 994 995 Bawa dia bersama kita. 995 Yanran, saat hitungan mencapai 1000, jika Wanzhou belum kembali, tekan tombol ini, akan ada pertunjukan kembang api yang indah. Kembang api? Benar. Kembang api yang sangat indah. Kembang api itu indah. Yan suka itu. 997 Penderitaan yang dialami Yanran sudah lebih dari cukup. Aku akan bawa dia ke rumah sakit sekarang. 999 1000 Hati-hati. Kau suka? Sayang, menurutmu jika saat itu kita gagal lolos dari ledakan, apa kau akan menyesal datang menyelamatkanku? Tentu tidak. Aku sudah bersumpah.
Jika peluruku gagal menembus jantung musuh, akan kutembak di dahiku. Sudah kubilang, jika tak bisa menyelamatkanmu, kita tak bisa hidup bersama, maka kita bisa mati bersama. Aku siap menghadapi segalanya, kecuali kehilangan dirimu. Terima kasih, Ya Ouyang.